Bab 156. Di tengah malam, Franklin keluar duduk di taman belakang, membuka teleponnya dan membaca laporan Randu. John Lee yang juga tidak bisa tidur menuju ke belakang ingin merokok. Saat melihat putranya sedang duduk, ia tersenyum lalu berkata, "Engkau masih khawatir murid-muridmu tidak bisa mengambil orang-orang itu?" Franklin tersenyum lalu menjawab, "Ayah, engkau belum tidur atau hanya ingin merokok? Duduklah temani aku." John Lee mengambil tempat duduk dan berkata, "Entah kenapa, setiap melihat ujung tanah ini, pikiranku selalu mengatakan ada sesuatu yang tersembunyi di ujungnya." Franklin menjawab, "Mungkin karena pikiran ayah saja. Sebetulnya tidak ada apa-apa di ujung tanah ini, kecuali jurang yang dalam." John Lee menatap Franklin lalu berkata, "Mungkin di dinding jurang inilah tersembunyi sesuatu yang berharga, siapa tahu. Nanti jika ada waktu aku akan menuruninya dan melihat apakah firasat ayah benar," jawab Franklin. John Lee tersenyum mendengar kata-kata putranya. Lalu ia mengalihkan pembicaraan. "Besok nenek cantikmu akan datang. Ia belum tahu engkau masih hidup. Aku tidak akan bisa membayangkan pada saat ia melihatmu sehat dan hidup." Franklin tertawa. Ayah, besok aku akan bersembunyi dahulu. Kita lihat bagaimana reaksinya melihat istri dan putriku." John Lee tertawa sembari berkata, ide yang bagus. Biarkan ia menangis dahulu, baru suruh ia tertawa senang. Aku akan mengaturnya semua, agar Sinta tidak banyak cerita ketika menjemputnya." Franklin mengangguk tersenyum membayangkan yang terjadi besok. Pada saat itu, Randu menghubungi telepon Franklin. Setelah panggilannya, Randu langsung berkata, "Tuan, adik-adik sudah mulai bergerak. Butuh 1 jam sudah selesai. Nanti aku infokan lagi." Franklin menatap ayahnya lalu berkata, "Apakah keluarga paman dari Sia sudah dipindahkan?" "Besok mereka tiba di ibu kota dari Sia. Tang Hai sudah mengaturnya," jawab John Lee. Franklin bertanya, "Ayah, apa yang hendak engkau sampaikan? Maka katakanlah, tidak ada orang lain di sini." John Lee menatap wajah putranya lalu berkata dengan serius, "Engkau adalah penggantiku. Ada banyak rahasia yang hanya para tuan besar yang mengetahuinya. Perlahan aku akan membukanya padamu." Franklin diam mendengarkan apa yang ingin ayahnya sampaikan. "Mungkin kau sudah mengetahui keluarga Long. Ada 4 keluarga penjaga ibumu. Maka keluarga Lee juga memiliki satu keluarga yang jauh lebih kuat daripada mereka semua. Namun, tidak pernah dibuka di muka umum. Hanya tuan besar dan ketua dari tetua yang mengetahuinya." John Lee mengambil kopinya dan membakar rokok. Franklin kaget mendengar mereka lebih kuat dari keluarga kuno. Lalu ia bertanya, "Siapakah keluarga itu, ayah?" John Lee tersenyum lalu menjawab, "Token yang kau temukan itu bukan dari leluhurmu, namun itu salah satu penjaga keluarga kita. Salah seorang leluhurmu pernah melakukan kesalahan dari negeri ini. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Maka Tuan Besar dan Tetua waktu itu minta bantuan keluarga Zhang di Asia Tenggara untuk mengalahkan dan menahannya. Lalu dikirimkanlah Renjang ke negeri ini dan leluhurmu dapat dikalahkan dan ditahan. Namun, setelah melaksanakan tugas itu, Renjang menghilang. Mana token itu? Mari aku tunjukkan padamu." Franklin terdiam lalu mengambil kalungnya. Ia menyerahkan pada ayahnya. John Lee mengambilnya lalu dengan teknik tertentu menarik token hingga terbuka, yang di dalamnya terdapat tulisan halus, "Rejang." Franklin membacanya lalu menatap ayahnya. John Lee tersenyum dan berkata, "Ini penjaga kita yang terkuat. Yang kau temui bernama Re dan bermaga Zhang." "Jadi, apa yang aku miliki sekarang adalah ilmu keluarga Zhang? Namun, kenapa mirip dengan keluarga kita?" tanya Franklin. John Lee menjawab, "Leluhur kita bermaga Lee, menikahi keluarga wanita Zhang. Dari leluhur wanita inilah ilmu bela diri kita berasal. Namun, yang kau miliki adalah pokok dari ilmu itu, yang sudah disaring sedemikian rupa. Jadi keluarga Zhang bukan hanya penjaga, namun juga leluhur kita."
Friendly kembali bertanya, apakah keluarga itu berada di sini? John Lee menggeleng kepalanya, lalu menjawab, mereka tidak seperti keluarga Long atau 4 keluarga kuno ibumu. Mereka hanya datang jika diundang, atau mereka mendengar berita buruk tentang keluarga kita baru. Mereka akan tiba di sini, dan saat ini salah satu utusan mereka sudah berada di negeri ini. Terakhir, informasi yang aku dapat masih berkeliaran di hutan Sia mencarimu. Franky terdiam lalu berkata, bagaimana kita mencarinya dan memberitahunya bahwa aku masih hidup. Tadi malam ayah sudah meminta tetua untuk menghubungi keluarga Jang dan meminta mereka menarik utusan itu secepatnya dan mengabarkan kau masih hidup, jawab Julie. Frank terkejut, pasti ada sesuatu yang berat yang ayahnya katakan, maka ia bertanya, bagaimana jika ia tidak mendapat kabar aku hidup, apa yang terjadi? Johnny tersenyum pahit dan berkata, jika terlambat mengabarkannya, maka 14 hari setelah kematianmu, ia akan menghabisi semua keluarga Lee yang dianggap tidak mampu menjaga pewaris tahta, dan engkau bagi mereka bukan hanya pewaris tahta namun titisan Rejang. Franky diam menatap ayahnya dan berkata, mengapa ia menganggap aku titisan Rejang? Johnny menjawab, bagaimana aku tahu nama yang tertulis dalam token itu? Bagaimana aku tahu cara membukanya hanya karena diberi petunjuk oleh mereka. Jadi saat engkau menemukan luhur Rejang dan mempelajari kitabnya di sana, salah seorang bermimpi didatangi Rejang dan mengabarkan bahwa ilmunya sudah diteruskan oleh keturunan adik perempuannya. Hebat. Terah keturunan yang hebat, bahkan tahu bahwa aku juga keturunan luar Jang, jawab Franky. Lalu ia bertanya, apakah ayah pernah datang ke negeri itu? John Lee menggeleng kepalanya lalu berkata, di generasi di atasku hanya tetua-tetua yang pernah ke sana di bawah ayahnya. Bukan ini yang aku pikirkan, namun masalah ini belum selesai hingga kita dapat memastikan bahwa kabar engkau hidup diterima utusan itu. Jika tidak, maka bencana akan terjadi. Franky berkata, aku akan mengirim Chana untuk mencari di hutan Sia. John Lee tersenyum lalu berkata, engkau jika berhadapan dengannya belum tentu menang, apalah artinya muridmu. Mendengar ini, Franky menatap ayahnya seakan tidak percaya kata-kata tidak akan menang. John Lee berkata, ilmu yang kau pelajari adalah ilmu keluarga Jang kita. Mereka tentu lebih paham dan lebih dalam mempelajarinya karena memiliki guru langsung. Walau mereka tahu bahwa tenaga dalam Rejang sudah berpindah padamu, bukan berarti engkau yang terkuat. Dan ingat, di atas langit ada langit. Franky mengangguk dan terkejut. Mereka juga mengetahui perpindahan energi itu. Lalu ia berkata, apa yang mesti kita lakukan? John Lee menggeleng kepalanya lalu menjawab, aku juga tidak tahu. Namun idemu tadi, kita boleh coba kirimkan prajurit ke hutan untuk mencarinya. Namun jangan mengganggunya. Bicara baik-baik. Franky mengangguk lalu berkata, besok aku akan menghubungi Chana dan memintanya memimpin langsung ke hutan itu untuk menemukan utusan keluarga Jang. John Lee mengangguk dan mereka terus berbincang hingga telepon Randu masuk melaporkan bahwa pekerjaan sudah selesai dan berjalan lancar. Ayah sudah hampir pagi, mari kita beristirahat sebentar karena besok masih banyak hal yang mesti kita urus, ajak Franky. Mereka berdua masuk ke rumah besar dan beristirahat. Di pagi harinya, suasana sedikit ramai karena Tania berdandan cantik sekali dan banyak mendapat pujian dari para penghuni Gunung Kaba itu. Memang pagi itu Franky sengaja mendandan putrinya agar ketika bertemu dengan Nenek Mulan Lee tidak memalukan. Setelah selesai sarapan, Anita lalu berkata, Nenek Mulan, dalam perjalanan ke sini, engkau mandilah. Perintahnya pada Franky, Anita sudah mendapat rencana dari suaminya sengaja menyuruh putranya mandi untuk sembunyi dulu. Benar, tidak lama kemudian mobil Sinta memasuki area parkir. Dari dalam keluar seorang wanita parubaya yang cantik dengan rambut hitam tergerai. Dia memandang rumah itu dengan senyum sedih. Sinta dengan sedikit takut mengajaknya masuk. Walau terlihat tidak peduli, wanita ini mengikuti Sinta masuk. Begitu di dalam, ia melihat penghuni gunung sedang berdiri menyambutnya. Ia berkata, kalian masih berada di sini, mana istrinya dan cucu buyutku?
Cecilia maju ke depan dengan perut besarnya, diikuti Tania di belakangnya. Setelah mendekat, Cecilia membungkuk dan berkata, "Nenek buyut, selamat datang." Mulanli cepat melangkah mengangkat Cecilia dan memandang wajahnya lalu berkata, "Engkau memang pantas menjadi istrinya." Lalu ia melihat Tania, maka 2 titik air mata turun di pipinya. Setelah menghapus air matanya, Mulanli menarik Tania dan berkata, "Wajahmu mirip dengannya. Sayang, ia sudah tiada." Ia menggendong Tania menuju kursi lalu duduk sambil menangis dan berkata pada Tania, "Aku akan mengajari semuanya padamu. Apapun yang ayahmu belum ajarkan, nenek akan ajarkan padamu." Cecilia terdiam mendengar kata-kata telah tiada, dan melihat nenek Mulan menangis membuat ia bingung. Grace maju dan membungkuk dan berkata, "Nenek buyut, terima hormatku." Mulanli menatap Grace lalu tersenyum dan berkata, "Engkau juga harus belajar bersama cucuku ini, karena dulu engkau kabur ke Qingzhou." Grace kaget namun tidak berani membantah lalu berkata, "Baik nenek, aku akan belajar lagi." Lalu Mulan menatap Anita Lu dan berkata, "Aku sudah memesan pada Tang Hai untuk menyiapkan kamar terbesar, maka tunjukkan aku yang mana kamarnya." Anita Lu tersenyum. John Lee menjawab, "Kamar terbesar di rumah ini milik putraku, apakah engkau berani mengambilnya?" Mulanli yang masih menggendong Tania berkata, "Tentu berani, kenapa aku harus takut, apa mesti rumah ini aku hancurkan dulu dan bangun satu kamar untukku sendiri?" Anita Lu menjawab, "Tapi rumah ini ia yang bangunnya, begitu juga kamarnya, ia sendiri yang mendesainnya." Munali berdiri menggendong Tania dan berkata, "Karena itu aku minta kamar besar karena aku tahu itu pasti miliknya. Aku ingin berada di dekatnya, merasakan dirinya. Apa engkau mengerti?" John Lee berkata, "Nenek cantik, jika engkau berani meminta dan ia memberikannya, maka aku akan membiarkannya." Mendengar ini, Mulanli sudah berpindah tempat. Entah bagaimana, namun sudah berdiri di depan John Lee lalu berkata, "Coba engkau katakan sekali lagi." John Lee tersenyum mengelus kepala Mulan, lalu berkata, "Jika engkau berani memintanya sendiri dan ia memberikan, maka aku akan membiarkannya." Pada saat itu, Jackson Lu dan Tufu masuk. Mulanli melihat Jackson menaruh Tania lalu membungkuk. "Tuan besar Lu ada di sini?" Jackson tersenyum menjawab, "Engkau bangkitlah, ajaklah cucu buyutku dan juga cucu buyutmu dengan pelajaran terbaik." Mulanli tersenyum menjawab, "Baik Tuan besar Lu." Lalu matanya menatap Tufu lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Fu, engkau pun berada di sini?" Tufu tertawa menjawab, "Hahaha, aku di sini menjaga cucu angkatku yang di dalam perut Nyonya Muda." John Lee bertanya, "Engkau mengenal Tuan Fu?" Mulanli mengangguk lalu menjawab, "Di barat, aku dan mendiang suamiku pernah dibantu olehnya." "Tahukah engkau bahwa Tuan Fu dokter negeri ini?" tanya Anita Lu. Mulan tersenyum menjawab, "Tentu aku tahu, karena aku yang memberi petunjuk padanya siapa mendiang Frank Lee sebenarnya." Kembali titik air mata turun dari mata bening Mulanli. Tuhu bertanya, "Mendiang? Siapa yang menjadi mendiang?" Mulan memutar kepalanya menjawab, "Tentu tuan mudamu. Apakah berita itu tidak benar? Apakah orang di bawah itu kalian bayar untuk menangis?" Jackson tertawa, begitu juga Tufu dan yang lainnya. Melihat ini Mulanli diam, namun segera mengerti. Maka ia berteriak, "Frank Lee, keluar kau!" Frank Lee yang dari tadi mendengar kata-kata Mulanli ingin tertawa. Setelah teriak itu, Frank Lee bergegas turun. Melihat Frank Lee berjalan, Mulanli membungkuk dan berkata, "Terima salam hormatku." Frank Lee tertawa. "Hahaha, tadi engkau mau menempati kamarku, apakah sekarang masih?" Mulan berdiri lalu berlari memeluk Frank Lee, mengelus wajahnya lalu berkata, "Benar, ini engkau dan masih hidup." Frank Lee tersenyum menjawab, "Nenek cantik, ini aku cucu nakalmu." Mulan tertawa hingga ruangan bergetar keras. Lalu ia berkata, "Tuhan sangat besar, doaku dikabulkan. Engkau sehat dan hidup. Istrimu sangat cantik, begitu juga putrimu. Aku suka mereka." Frank Lee menjawab, "Karena dari kecil aku selalu dikelilingi wanita cantik, tentu istriku harus cantik, baik hati dan tidak sombong." John Lee, "Mana anggur? Aku ingin minum anggur bersama putramu ini." Teriak Mulan senang dan tertawa-tawa. John Lee tersenyum meminta pelayan menyiapkan kemeja di belakang rumah. Mulan yang menggendong Tania lagi menarik Frank Lee duduk di sampingnya
dan berkata, "Engkau berceritalah bagaimana engkau bertemu istrimu ini." Cecilia tersenyum mendengarnya. Franklin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Maka Tania menjawab dengan berbisik, "Mereka bertemu dengan tidak sengaja, maka jadilah Tania." Mulan tertawa mendengar bisikan itu lalu mencubit pipi Tania dan bertanya, "Bagaimana engkau bisa tahu?" Tania menjawab, "Bibi kecil yang mengatakannya, tapi nenek cantik dulu. Ayah pergi lama, baru kembali aku bersama ibu menderita makan sekali sehari itu pun mie instan." Cecilia memerah wajahnya mendengar celoteh putrinya, namun Mulan tertawa lalu berkata, "Itu nenek tahu, dan ujian itu dengan mulus ibumu jalani dan pantas untuk duduk menjadi nyonya besar keluarga Li berikutnya." Tania menjawab, "Tania juga akan jadi nyonya besar keluarga Lu, tidak kalah dengan ibu." Mulan Li tersenyum dan berkata, "Tentu bisa, namun kita harus lihat bagaimana hasil pendidikan formal dan ilmu bela dirimu. Baru kita putuskan kemana engkau akan pergi." Tania turun dari pangkuan Mulan lalu berdiri dengan sikap sempurna lalu mulai memainkan gerakan dasar ilmu bela diri tingkat tinggi. Mulan dan yang lain memperhatikan gerakan Tania yang tepat dan kokoh. Setelah selesai, Tania tersenyum lalu bertanya, "Bagaimana? Apakah gerakan Tania ada yang salah?" Mulan Li tersenyum menjawab, "Semua gerakan sempurna." "Siapa yang mengajarimu?" Tania menjawab, "Ayah." Mulan lanjut berkata, "Itu baru gerakan dasar. Nanti nenek akan tambahkan gerakan lainnya dan mengisi tenaga dalam tubuhmu agar kuat." John Lee tertawa mendengar itu lalu berkata, "Hahaha, engkau periksa dulu tenaga dalam cucuku itu, baru engkau boleh bicara mengajarinya mengisi tenaga dalam." Mulan menarik Tania mendekat lalu mengarahkan tenaga dalamnya. Semakin kuat Mulan menekan, semakin kuat penolakan dari dalam tubuh Tania. Hingga akhirnya Mulan melompat tinggi. Setelah turun, ia melihat Tania yang tertawa-tawa. "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" kata Mulan sambil menatap John Lee. John Lee tertawa lagi, lalu berkata, bagaimana? Apakah tenagamu kalah oleh cucuku ini?" "Tenaganya tidak bawah milikku." "Namun bagaimana ini bisa terjadi?" Mulan kembali berbicara sendiri lalu menarik Tania mendekat lagi. Meraba tulang-tulangnya lalu kembali ia berkata, "Semua normal, bahkan lebih baik daripada anak-anak keluarga Li lainnya. Bahkan organ dalamnya bekerja dengan baik. Tidak terganggu tenaga yang tersimpan di dalamnya." Jackson tertawa lalu berkata, "Engkau bukan yang pertama yang bingung. Aku juga salah satunya yang saat mengetahui hal ini." Pelayan mengantarkan minuman untuk Mulan. Setelah minumnya, ia bertanya, "Lalu siapa yang menjelaskan bagaimana tenaga itu berada dalam tubuh cucu buyutku tanpa merusak organ dalam tubuhnya?" Jackson menjawab, "Engkau harus bertanya pada cucu nakalmu itu, karena itu ulahnya." Mulan Li menatap Franklin. Setelah mendengar kata-kata Jackson, Franklin hanya tersenyum lalu berkata, "Itu tidak bisa dijelaskan. Nanti engkau akan mengetahuinya sendiri karena engkau akan selamanya tinggal di sini." Mulan Li terkejut mendengar kata-kata Franklin lalu bertanya, "Apakah engkau akan memindahkan semua ke sini dan aku beritahu padamu, jangan yang tidak cukup luas menampung keluargamu?" Franklin menjawab, "Tidak semua. Hanya orang-orang yang aku pilih yang boleh tinggal di sini dan itu termasuk dirimu." Mulan Li menjawab, "Engkau dan ayahmu aturlah, aku tidak mau pusing." "Engkau harus pusing." Sebuah suara terdengar dari gerbang, itu suara Feng Long. Mulan berdiri lalu tertawa dan menjawab, engkau di sini, maka aku akan pusing karena ulahmu." Setelah Feng Long yang datang bersama ayahnya mendekat, Mulan memeluk Feng Long sembari berkata, "Engkau sehat, aku sangat senang duduk di sini di dekatku. Jangan dekat Nora dan Anita." Mereka tertawa-tawa lalu membuat grup sendiri dan bercerita semua hal. Sementara Max Long berkata pada Franklin, "Dini hari semua lancar. Pagi ini Tuan Andre sudah diantar ke makam leluhur oleh Peter Law." Mulan memalingkan wajahnya lalu bertanya, "Andre Lee maksudmu?" Melihat anggukan Max Long, ia melanjutkan, "Ia masih hidup, syukurlah. Namun, kenapa ia dibawa ke makam leluhur? Apa kesalahannya?" John Lee menjawab, "Engkau dapat bertanya pada orang di sekelilingmu itu." Mulan Lee tidak peduli. Ia melanjutkan perbincangan dengan wanita yang usia di atasnya, namun status mengharuskan mereka memanggil nenek padanya. Franklin yang duduk di samping istrinya menerima telepon dari Chana dan berkata, "Tuan, aku sudah siap membawa 20 orang terbaik memasuki hutan." Franklin menjawab,
Ingat, kalian jangan gegabah, hanya temui dan sampaikan pesan bahwa aku masih hidup. Setelah ia mengerti, engkau harus antar ia ke Jiangling dengan pesawat khusus. Chana menjawab, baik tuan, dilaksanakan. Aku akan menghubungi 1 jam lagi. Anita lalu bertanya, ada apa? Siapa yang dijemput dari dalam hutan? Franklin menjawab, ada seseorang yang masuki hutan mencari diriku, namun belum keluar dari hutan. Anita bukan anak kecil, ia mengerti, maka ia kembali bertanya, di sini tidak ada orang lain, apakah lagi yang kau tutupi dariku? Franklin diam. John Lee menjawab, orang itu datang mendengar berita putramu mati, maka ia mengkonfirmasi kebenaran berita itu. Anita lalu emosi dan berkata, dari tadi engkau dan putramu berkata orang, apakah ia tidak memiliki nama? John Lee tidak dapat menahan, lalu menjawab, orang itu bermarga Jang.